1062 The Voice of Love, kekasih Tuhan, Anda masih bersama kami dalam program Cermin Hati. Kami masih menunggu bagi kekasih Tuhan yang mau bergabung. Mungkin Anda memiliki pertanyaan atau Anda memiliki pergumulan dan rindu untuk kami doakan. Anda bisa bergabung di jalur SMS atau WA 0813 330 6000, jalur telepon 031 504 6000. Kekasih Tuhan kita Yesus Kristus, malam hari ini kita akan melanjutkan lagi, yaitu tentang zona anugerah yang kedua yang luar biasa bagi kita semuanya, yaitu Lukas pasal yang pertama ayat ke-18 sampai yang ke-20. Injil Lukas pasal pertama ayat 18 sampai 20. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Saudara kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang kedua zona anugerah ini yang merupakan kita sering seperti imam besar Zakaria ini, saudara kekasih. Kalau kita bertanya sisilah daripada imam besar ini, background daripada imam besar ini adalah seorang imam. Dia memimpin suatu ibadah di rumah Tuhan. Saudaraku, imam ini adalah imam yang tidak bercacat dan tidak bercela. Tapi satu hal yang sangat mengiris dalam hidupnya, satu hal ketika dia berdoa bersama istrinya, dua-dua berdoa bersama suaminya. Satu hal pergumulan yang dia hadapi adalah pergumulan rindu memiliki seorang anak. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, sekali lagi dia berdoa kepada istrinya, sepakat sehati merindukan suatu anak. Bertahun-tahun, bahkan bisa berpuluh tahun dia berdoa kepada Tuhan. Yang jelas adalah Imam Zakaria ini ditulis bahwa dia seorang imam yang tidak bercacat dan tidak bercela di pemandangan Allah. Tapi yang anehnya, Bapak Ibu sekalian, saudaraku kekasih, kita mungkin bisa mengalami zona yang seperti ini. Seringkali orang berkata, "Aku sudah melayani di rumah Tuhan," bahkan mempertahankan untuk yang namanya kekudusan, bahkan untuk mempertahankan namanya ketaatan, ketulusan untuk melayani di rumah Tuhan. Tetapi toh masih setiap pergumulan, permasalahan, bahkan aib di dalam hidup saudara dengan saya, mungkin pergumulan itu seakan-akan itu membuat kita tidak enak. Bahkan bisa terjadi kita berkata dalam hati kita, "Tuhan enggak adil." Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, yang pertama tadi kita boleh flashback ke belakang bahwa Maria tidak minta anak, tetapi Tuhan beri anak. Zakaria bersama istrinya Elizabeth, dia rindu memiliki anak,
Bertahun-tahun dia bergumul, bertahun-tahun dia berdoa, tetapi tidak kunjung namanya anak itu hadir di dalam rahim daripada Elizabeth. Saudaraku, bertanya-tanya dalam kehidupan saudara dengan saya, mungkin aib yang sangat luar biasa terjadi di dalam diri imam yang taat beribadah kepada Allah. Ini sangat-sangat ironis sekali. Mungkin pertanyaannya, kok imam yang taat kepada Allah berdoa, bahkan memohon dalam pergumulannya bertahun-tahun, dia tidak kunjung dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Tetapi pada waktu itu, ketika setiap doa orang yang taat, ketika orang taat berdoa, orang tulus hati berdoa sambil melayani Tuhan, saya yakin ada zona yang anugerah yang diterima oleh seorang yang namanya Imam Zakaria. Nah, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan Yesus, rupanya zona seperti ini kita juga mengalaminya. Berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, puluhan tahun, setiap doa pergumulan kita ujung-ujungnya mungkin belum ada jawaban sampai hari ini. Tetapi yakinlah, seperti Imam Zakaria, dia melayani, taat untuk melayani Tuhan di rumah Tuhan. Ada mujizat yang luar biasa yang Tuhan adakan kepada imam namanya Zakaria. Nah, Bapak Ibu sekalian, pertanyaan juga berkata di malam hari ini, seringkali kita melihat Zakaria ini seorang imam. Pada waktu itu, seorang imam kalau tidak memiliki anak, itu aib yang sangat luar biasa. Tetapi ketika malaikat Gabriel pada waktu Imam Zakaria melaksanakan yang namanya peribadatan di rumah Tuhan, malaikat Gabriel dia berdiri di hadapan yang namanya Imam Zakaria. Zakaria, hari ini adalah hari yang anugerah yang luar biasa. Aku diutus oleh Allah untuk memberikan engkau kabar sukacita kepadamu. Hari ini istrimu yang mandul, yang berpuluh-puluh tahun tidak memiliki anak, hari ini istrimu akan mengandung, bahkan dia akan melahirkan seorang anak. Suatu hal yang luar biasa, saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus. Tetapi suatu jawabannya aneh. Ketika Imam Zakaria dia mendengar perkataan daripada malaikat Gabriel, dia tidak seperti Maria seperti tadi. Ketika Maria dikunjungi oleh malaikat Tuhan, dia berkata, "Ya, aku adalah hamba Tuhan." Tetapi yang ironis malam hari ini, ketika malaikat Tuhan Gabriel bertemu dengan Imam Zakaria, orang yang saleh dan tidak bercacat celah di hadapan Tuhan, ketika dia berhadapan dengan malaikat itu, ada satu perkataan yang aneh yang dilontarkan di mulut yang namanya Imam Zakaria. Ketika Zakaria mendengar seperti itu, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, bahwa bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi, sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, bayangkan hal yang sangat ironi. Orang yang taat, orang yang saleh di rumah Tuhan, ketika dia mendengar perkataan malaikat, bisa jadi tidak percaya. Sekali lagi, bisa jadi tidak percaya ketika malaikat Tuhan memberi kabar baik kepada imam yang saleh, imam yang taat di peribadatan rumah Tuhan. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan Yesus, boleh kita melakukan setiap pelayanan kita di rumah Tuhan atau mungkin di luar rumah Tuhan, dalam pelayanan kita hari-hari. Saya ingatkan malam hari ini, kita tetap boleh percaya kepada Tuhan kita, yang artinya ketika Tuhan mengutus malaikatnya untuk berbicara kepada kita, kita wajiblah percaya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, satu jawaban yang sangat aneh kepada imam ini, sehingga Imam Zakaria harus menerima akibat dari ketidakpercayaan daripada malaikat Tuhan. Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah
dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Akibat daripada ketidakpercayaan Imam Zakaria yang taat beribadah kepada di rumah Allah, sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semua ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara kekasih di dalam Tuhan kita Yesus, doa Zakaria dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Imam Zakaria aib dilalukannya. Tetapi satu hal yang harus kita garis bawahi malam hari ini, kita harus jangan sampai seperti Imam Zakaria sering melayani Tuhan, ternyata ketika Tuhan jawab melalui malaikat Tuhan, tidak percaya, melainkan meminta bukti yang lain. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, ada satu hal yang luar biasa juga ketika Zakaria memelihara doa sepanjang berpuluh-puluh tahun, bahkan meminta anak, bahkan dipelihara taat jadi imam dan tidak bercacat dan tidak bercela di pemandangan Allah. Inilah yang luar biasa. Zona anugerah yang ini adalah ketika orang yang melayani Tuhan di rumah Tuhan dengan taat dan setia dalam pelayanannya, saya yakin dan percaya mujizat selalu mengiringi dia. Mujizat selalu menyertai dia. Keajaiban Tuhan selalu menyertai setiap orang yang cinta akan pelayanan, terlebih di rumah Tuhan. Bahkan di luar di rumah Tuhan, kita suka yang namanya melayani. Saudara kekasih di dalam Tuhan, sekali lagi, kita boleh pandai melayani, beribadah, melayani dimanapun kita berada. Tetapi ingat, bahkan kita harus memiliki iman, kepercayaan. Bukan yang namanya harus ada baru kita percaya. Satu hal yang luar biasa, malam hari ini, Tuhan memberikan anugerahnya kepada Imam Zakaria. Walaupun Zakaria tidak percaya, tapi Tuhan selalu ada, bahkan membuktikan suatu hal yang sangat luar biasa. Saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus, malam hari ini kita boleh melihat ada dua zona di dalam kehidupan Zakaria. Yang kedua yang adalah Maria. Kita akan melihat hal seperti ini. Ada doa-doa pergumulan yang kita minta dan diiringi dengan pelayanan. Disitulah mujizat terjadi, kuasa Tuhan dinyatakan. Bahkan kita akan mendapat satu hal yang luar biasa, yaitu di dalam zona Maria, yaitu zona anugerah. Ketika kita belum minta, ketika kita tidak minta, Tuhan berikan itu yang luar biasa. Dan pertanyaannya adalah, sanggupkah kita memelihara? Sanggupkah kita untuk menjaganya, anugerah itu, supaya terus semakin hari semakin terus ada melingkupi kehidupan saudara dengan saya malam ini, bahkan sampai selama-lamanya. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, sekali lagi malam hari ini, ingat, apa yang kita doakan, apa yang kita gumuli bertahun-tahun, yakinlah dan percayalah, ketika kita bergumul bertahun-tahun, bahkan sambil kita melayani Tuhan, disitulah mujizat kuasa Tuhan, keajaibannya, anugerahnya dinyatakan atas hidup kita. Bahkan sekali lagi yang kedua, mungkin saudara tidak minta hari ini, yakinlah kita memiliki zona anugerah yang luar biasa. Ketika saudara tidak memintanya, mungkin hari ini, malam hari ini, saudara akan mendapat suatu mujizat ketika saudara tidak meminta. Berkata, Tuhan, aku tidak minta ini, kenapa Tuhan berikan malam hari ini? Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, sekali lagi malam hari ini, kebenaran firman Tuhan kita boleh nyatakan malam hari ini. Dan saya yakin percaya mujizat Tuhan, kuasa Tuhan, bahkan setiap problem masalah kita, keajaibannya dinyatakan saudara dengan saya, semuanya yang ada di sini, bahkan yang ada di luar sana, dengan penuh sukacita, yaitu anugerah, zona anugerah yang luar biasa daripada Tuhan. Kekasih Tuhan kita Yesus Kristus, kami masih terus menunggu bagi kekasih Tuhan yang ingin bergabung
Mungkin Anda memiliki pertanyaan atau Anda memiliki pergumulan dan rindu untuk kami doakan malam hari ini, Anda bisa bergabung di jalur SMS atau WA 0813 330 6000, jalur telepon 031 504 6000. Kami akan segera kembali ke ruang dengar Anda setelah puji-pujian dan informasi berikut ini.